warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fisiologi dari sistem GI tract. Jadi fisiologi dari sistem GI tract itu nanti akan terbagi menjadi beberapa topik ya. Jadi topik yang pertama adalah motilitas atau pergerakan dari sistem gastrointestinal. Kemudian yang kedua itu nanti adalah fungsi sekresi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi absorpsi ya. Absorpsi dari GI tract. Kemudian yang keempat adalah fungsi dari organ aksesoris yaitu hepar, kemudian pankreas dan sistem biliar. Nah, topik yang pertama ini adalah hari ini tentang motilitas dari sistem GI tract. Jadi GI tract atau gastrointestinal system itu terdiri dari mulai dari cavum oris, kemudian faring, esofagus, gaster, intestina, kolon sampai anus. Jadi saluran gastrointestinal ini merupakan atau bentuknya hampir sama dengan tabung gitu ya. Dari tabung di mana dia terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan mukosa. Kemudian berikutnya adalah lapisan submukosa. Terus yang ketiga itu adalah lapisan muscularis eksterna dan yang keempat adalah lapisan serosa. Jadi prinsipnya semuanya sama ya. Mulai dari esofagus sampai anus itu terdiri dari mukosa, kemudian submukosa, lanjut dengan muskularis, terus lapisan serosa. Lapisan mukosa ini terdiri dari yang pertama adalah epitel. Jadi dia adalah epitel kolumner ya. Jadi terdiri dari satu lapis epitel kolumner. Kemudian kadang-kadang epitel-epitel tersebut menghasilkan sel goblet ya. Jadi menghasilkan mukus. Jadi di sana ada sel goblet yang fungsinya adalah menghasilkan mukus, kemudian bisa juga ada sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Lapisan di bawah dari epitel disebut dengan lamina propria, di mana dia terdiri dari jaringan ikat. Kemudian di lamina propria ini kadang dapat kita temukan adanya kelenjar, kemudian sel-sel yang menghasilkan hormon, nodus limfatikus maupun kapiler dari pembuluh darah. Selanjutnya ada lapisan muskularis mukosa di mana dia terdiri dari lapisan tipis sel otot polos dan apabila dia berkontraksi maka dia akan menyebabkan terjadinya folding dari jadi menyebabkan terbentuknya suatu cekungan gitu ya. Jadi agak agak lipatan-lipatan gitu ya, lipatan-lipatan dari lapisan mukosa. Kemudian yang berikutnya adalah lapisan submukosa, di mana lapisan submukosa ini terdiri juga dari jaringan ikat yang banyak mengandung kelenjar, kemudian mengandung pembuluh darah besar dan kelenjar limfe. Terus di sini ada sistem saraf yang mensarafi dari sistem gastrointestinal, yaitu plexus Meissner namanya. Nah, plexus Meissner ini fungsinya adalah untuk menyebabkan sekresi dari endokrin atau eksokrin ya dari lapisan mukosa. Kan tadi lapisan mukosa ada kelenjar ya, ada hormon, sel yang menghasilkan hormon sehingga untuk terjadinya sekresi di lapisan mukosa tersebut diatur oleh saraf yang disebut dengan plexus Meissner. Berikutnya di muscularis externa ini terdiri dari lapisan
muskulus yang bentuknya sirkuler dan longitudinal ya. Nanti di gaster yang berbeda ya. Jadi ada radiers. Kalau yang di apa saluran cerna yang lainnya itu hanya ada sirkuler dan longitudinal. Kemudian di sini juga ada sistem saraf yaitu mientericus di mana dia berfungsi untuk menyebabkan kontraksi dari lapisan muskularis eksterna ini yang menyebabkan terjadinya gerakan dari gastrointestinal. Kemudian yang ketiga itu adalah lapisan keempat ya, lapisan serosa merupakan lapisan yang terluar dari sistem GI tract. Dia juga mengandung jaringan ikat. Kemudian di dalam lapisan serosa ini nanti akan ada sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom ini nanti akan bersinap ya, atau saling berhubungan dengan sistem saraf yang ada di GI tract tadi, yaitu plexus Meissner dan mientericus. Untuk kontrol saraf dari sistem GI tract ini, dia dikontrol oleh sistem saraf otonom dan sistem saraf yang ada di GI tract itu sendiri yang disebut dengan enteric nervous system. Di mana enteric nervous system ini yang berperan utama ya atau pemegang kendali dari proses kontraksi, kemudian sekresi dari hormon dan vasodilatasi dari pembuluh darah itu diperankan oleh enteric nervous system. Namun dia juga dipengaruhi oleh sistem saraf otonom baik itu simpatis maupun parasimpatis. Jadi kalau simpatis, sistem saraf otonom simpatis itu dia di apa namanya akson ya, di akson terminalisnya nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitter yang disebut dengan norepinefrin. Ini yang di postganglion ya. Jadi dia nanti akan mengeluarkan norepinefrin, di mana norepinefrin ini nanti akan bekerja pada target selnya. Jadi target selnya itu ada di sel otot polos, kemudian juga ada di sel kelenjar, juga ada di sphincter dari otot polos itu sendiri. Nah, kalau saraf simpatis itu kerjanya dia adalah menghambat aktivitas di gastrointestinal. Jadi motilitasnya akan menurun, sekresinya akan menurun, sedangkan sphincternya dia akan mengalami kontraksi sehingga eh, apa namanya gerakan dari gastrointestinal itu pasti akan menurun karena dia menurun, sekresinya juga menurun, maka kadang-kadang terjadi rasa apa namanya kembung ya, disebabkan karena aktivitas saraf simpatis. Sebaliknya kalau saraf parasimpatis dia nanti di akson terminalis dia akan mengeluarkan yang disebut dengan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dia akan meningkatkan motilitas dan meningkatkan sekresi. Jadi kebalikan dari simpatis. Kalau simpatis tadi justru menghambat, tetapi kalau parasimpatis dia justru akan meningkatkan aktivitas dari sistem gastrointestinal. Nah, ada beberapa faso apa namanya ya, kayak mediator gitu ya. Mediator yang juga dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis. Yang pertama adalah FIP atau vasoaktif intestinal peptide. Dia ini fungsinya adalah menghambat kerja dari parasimpatis. Jadi mirip dengan kerja simpatis. Nah, tapi efeknya apa? Efeknya adalah menurunkan konstriksi dari sphincter ya. Jadi kalau tadi simpatis itu justru mengaktifkan, maka dia di sini walaupun dia inhibitor ya, tetapi dia tetap bersifat menurunkan konstriksi dari sphincter, kemudian gastrin releasing peptide ini juga akan meningkatkan hormon gastrin. Jadi mediator-mediator ini yang dipengaruhi oleh sistem saraf
parasimpatis. Jadi intinya parasimpatis ini nanti akan meningkatkan aktivitas digestif. Jadi digestif itu menghancurkan makanan ya melalui gerakan dari otot polos di di saluran cerna ya. Jadi meningkatkan peristaltik, kemudian yang kedua meningkatkan sekresi hormon, sekresi enzim sehingga makanan itu bisa dihancurkan secara kimiawi, kemudian juga akan meningkatkan absorpsi dari nutrisi yang telah dihancurkan tadi ya, sehingga kita pada saat kita makan, maka nanti hasil akhirnya itu adalah absorpsi dari nutrisi baik makronutrien maupun mikronutrien. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi apabila misalnya ada makanan ya, kemudian makanan ini masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi misalnya di mulut dulu ya, maka di sini akan terjadi dua rangsangan. Jadi ada rangsangan jangka pendek dan rangsangan panjang atau refleks pendek atau refleks panjang. Nah, pada saat ada makanan di dalam saluran cerna, kemudian ada peregangan dari saluran cerna ya, misalnya saluran cerna kan terisi makanan kan berarti meregang ya. Maka hal ini akan merangsang terjadinya aktivasi dari enteric nervous system. Enteric nervous system tadi kan ada dua. Ada Meissner, juga ada Mienterigus ya. Kalau Meissner itu fungsinya adalah merangsang sekresi dari hormon, sekresi dari enzim, kemudian vasodilatasi pembuluh darah. Sedangkan kalau yang Mienterigus itu akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos di saluran cerna sehingga terjadi gerakan dari saluran cerna. Adapun refleks panjangnya ini nanti akan mengaktifkan sistem saraf otonom ya. Jadi kalau ada makanan yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf parasimpatis ini dia akan mengaktifkan atau menambah kekuatan dari enteric nervous system sehingga sekresi hormon tambah meningkat, sekresi enzim juga semakin meningkat, peristaltik dari otot polos di saluran cerna juga akan semakin kuat. Jadi intinya yang bekerja itu adalah sistem saraf enteric nervous system, tetapi dia akan diperkuat oleh sistem saraf otonom yaitu parasimpatis dan diperlemah atau dilemahkan oleh sistem saraf simpatis. Selain sistem saraf ada hormon ya, hormon yang berperan atau ikut mengontrol dari aktivitas GI tract ya. Jatuh pertama adalah hormon sekretin. Jadi hormon sekretin ini dihasilkan oleh sel S yang ada di mukosa dari duodenum, di mana makanan yang mengandung asam pada saat masuk ke duodenum ini nanti akan merangsang sekresi dari sekretin. Nah, fungsi dari sekretin ini apa? Yang pertama adalah menghambat kerja dari gaster ya. Jadi kalau makanan itu sudah masuk ke duodenum, maka gaster ini akan dihambat supaya tidak terjadi pendorongan makanan dari gaster menuju ke intestinal. Jadi ditunggu sampai makanan yang di intestinal itu didorong masuk ke kolon. Nah, jadi dia menghambat kerja dari gaster, apakah itu motilitasnya, kemudian sekresi hormon maupun sekresi misalnya bikarbonat, HCl itu dihambat dulu. Kemudian yang kedua, dia akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menetralkan makanan yang dari lambung yang sifatnya asam supaya nanti di intestinal itu tidak merusak epitel-epitel di intestinal, maka harus dinetralkan dengan bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas.
Kemudian yang kedua adalah CCK atau kolesistokinin. Nah, kolesistokinin ini juga dihasilkan oleh sel yang melapisi di daerah duodenum, di mana makanan yang mengandung lemak, kemudian mengandung asam amino atau protein dari gaster masuk ke duodenum, maka duodenum akan menghasilkan CCK tadi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sama dengan sekreting. Jadi dia menghambat kerja dari gaster supaya tidak terjadi pengosongan dari gaster. Kemudian di pankreas dia akan menstimulus pengeluaran enzim ya, terutama adalah enzim untuk pemecahan protein dan pemecahan lemak yaitu lipase, kemudian tripsin dan kemotripsin. Sedangkan di vesikafilia atau kandung empedu dia akan menyebabkan kontraksi dari vesikafilia, kemudian terjadi relaksasi dari sphincter Oddi. Akibatnya nanti akan disekresikan garam empedu dari vesikafilia untuk melarutkan lemak, sehingga lemak ini nanti bisa larut di dalam air dan bisa terserap oleh sel-sel enterosit. Kemudian yang ketiga adalah hormon gastrin. Jadi hormon gastrin ini bisa dihasilkan oleh G-sel yang ada di gaster, kemudian dihasilkan oleh bagian dari antrum dari gaster, juga bisa dihasilkan oleh duodenum. Kalau yang dihasilkan oleh G-sel ini disebabkan karena adanya distendit ya, distendit dari gaster karena isi makanan ya. Kemudian dia akan menstimulasi gerakan dari gaster, kemudian juga sekresi bikarbonat, sekresi HCl maupun sintesa dari pepton ya. Jadi enzim yang memecah protein. Sedangkan kalau gastrin yang diantrum ini dia akan merangsang pengeluaran GRP peptide tadi ya, sehingga dia juga akan menyebabkan aktivasi ya, dari gaster. Kemudian kalau gastrin yang ada di duodenum, dia justru akan menghambat pengeluaran HCl ya, sehingga apa namanya, pengosongan lambungnya jadi akan menurun ya. Jadi kalau gastrin ini dihasilkan oleh duodenum, maka dia akan menghambat kerja dari gaster. Kemudian ada hormon GIP dan GLP, di mana kedua hormon ini dihasilkan oleh duodenum, dirangsang oleh adanya makanan yang mengandung lemak, karbohidrat, dan asam amino masuk ke duodenum, dan fungsinya dia adalah menghambat kerja dari gaster. Kemudian dia akan mengaktifkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Apa sih sebenarnya motilitas gastrointestinal? Jadi secara definisi, jadi motilitas dari gastrointestinal ini merupakan gerakan yang terkoordinasi antara kontraksi dan relaksasi dari otot polos di saluran GI tract ya, yang berfungsi untuk mendorong makanan dari arah oral menuju ke anal ya. Jadi mendorongnya itu ke bawah, jadi tidak mendorong ke atas. Karakteristik dari pergerakan di sel otot polos gastrointestinal, jadi membran restingnya itu sekitar min 40 sampai min 60 milivolt. Kemudian nanti akan terjadi aksi potensial, ini dilakukan atau dipicu oleh aktivitas dari sel yang disebut dengan interstitial cell atau sel kajal. Jadi dia berfungsi sebagai pacemaker. Nah, aktivitas dari interstisial sel kajal ini nanti akan menyebabkan terbentuknya gelombang yang disebut dengan slow wave ya, atau merupakan gelombang dasar dari kerja apa namanya, sel otot polos di intestinal. Nah,
gelombang slow wave ini nanti tidak akan menyebabkan terjadinya peristaltik atau gerakan dari peristaltik. Peristaltik baru terjadi kalau misalnya gelombang slow wave ini akan menjadi gelombang aksi potensial, di mana rangsangan itu nanti akan melebihi thresholdnya akibat rangsangan dari sistem saraf otonom, baru dia nanti akan menyebabkan timbulnya suatu gerakan. Kemudian aksi potensial ini disebabkan karena masuknya sodium atau ion natrium dan ion kalsium, dan duodenum itu kontraksinya lebih sering dibandingkan bagian-bagian yang lain karena memang pada saat makanan masuk duodenum dia harus dihancurkan. Jadi ukurannya diperkecil, kemudian makanan-makanan yang tadinya ukurannya itu misalnya karbohidrat ya. Karbohidrat kalau di duodenum itu sudah dalam bentuk disakarida, maka dia akan dipecah lagi menjadi monosakarida. Kemudian lipid akan dipecah menjadi gliserol. Terus protein akan diubah menjadi asam amino sehingga dia kontraksinya menjadi lebih banyak dibandingkan bagian-bagian yang lain. Berikutnya motor activity-nya, jadi yang menyebabkan terjadinya kontraksi tadi itu kan adanya regangan ya. Jadi regangan akibat adanya makanan ya. Nah, hal ini nanti akan menyebabkan terjadinya aktivitas listrik yang akan disebarkan melalui gap junction. Jadi gap junction itu celah antar sel ya. Jadi celah antar sel yang memungkinkan terjadinya perpindahan elektrolit dari satu sel ke sel yang lain sehingga dia akan lebih cepat untuk menyebabkan terjadinya kontraksi secara secara bergilir gitu ya. Jadi tidak barengan tapi langsung bergilir. Jadi pertama dirangsang dia akan terjadi kontraksi, kemudian dia akan melanjutkan kontraksi itu ke sisi bagian distalnya ya, sehingga kalau bagian distal kontraksi maka proksimalnya harus relaksasi, demikian seterusnya. Kemudian slow wave tadi itu kontraksinya sangat pendek ya, sedangkan kalau sudah terjadi aksi potensial baru terjadi kontraksi yang sangat kuat. Nah, pacemaker aktivitas dari gastrointestinal itu tadi adalah sel kajal. Nah, kadang-kadang ada yang disebut dengan tonic contraction atau kontraksi yang tonus, itu yang kontraksi yang terus-menerus ya. Biasanya terjadi pada sphincter sehingga tidak menyebabkan adanya aliran balik ya. Jadi pada saat adanya rangsangan dari sel kajal tadi teraktivasi sehingga akan masuk ion natrium dan ion kalsium, maka kalsium ini nanti akan berikatan dengan protein yang disebut dengan kalmodulin. Nah, ikatan antara kalsium dengan kalmodulin ini nanti akan mengaktifkan enzim myosin light chain kinase sehingga akan terjadi ikatan antara aktin dan myosin, maka terjadilah kontraksi dari otot polos. Nah, slow wave sendiri itu tidak menyebabkan ion kalsium yang masuk, jadi hanya ion natrium saja. Karena tidak adanya ion kalsium ini maka kontraksinya menjadi tidak kuat. Itu sebabnya pada saat slow wave itu tidak menyebabkan gerakan peristaltik. Sebaiknya kalau pada saat ada rangsangan saraf parasimpatis, maka rangsangan ini akan menyebabkan rangsangan tadi itu mencapai threshold ya, sehingga akan terjadi depolarisasi yang sangat kuat, maka terjadilah spike potensial. Nah, spike potensial ini disebabkan karena masuknya ion kalsium yang cukup banyak yang menyebabkan terjadinya kontraksi dari sel otot polos di saluran cerna. Kemudian kalau tonik kontraksi tadi itu adalah kontraksi yang terus-menerus ya, terus-menerus dalam menit atau mungkin jam yang disebabkan karena aktivitas dari otot polos yang ada di sphincter. Nah,
tujuannya adalah untuk mencegah makanan itu balik ke atas ya. Jadi misalnya dari faring itu mau masuk esofagus ada sphincter. Kemudian dari esofagus mau masuk lambung ada sphincter. Dari lambung mau masuk ke duodenum itu juga ada sphincter. Kemudian dari ilium mau masuk ke kolon juga ada sphincter. Nah, dengan adanya sphincter-sphincter ini, maka makanan yang sudah masuk, misalnya dari esofagus ke lambung, itu ada sphincter, yaitu namanya adalah sphincter kardia. Maka kalau misalnya sphincter kardiak ini tidak bekerja, maka pada saat makanan masuk lambung, tekanan di lambung akan meningkat, maka akan cenderung mendorong ke arah kembali ke atas. Sehingga dia akan menyebabkan makanan yang sudah masuk ke lambung itu naik masuk ke esofagus. Nah, ini kan akan menyebabkan kerusakan dari epitel di esofagus karena makanan yang asam itu akan merusak epitel-epitel. Nah, ini fungsi dari eh, sphincter itu adalah mencegah regurgitasi makanan. Jadi mencegah makanan itu balik ke atas. Ini adalah mekanisme gerakan dari gastrointestinal ya. Ini adalah gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu adalah gerakan mendorong makan. Gerakan yang merupakan kombinasi antara kontraksi dan relaksasi untuk mendorong makanan dari arah oral menuju ke anal. Jadi misalnya ada makanan ya, supaya makanan itu bisa terdorong, maka bagian dari distal itu harus bagian distal dari makanan itu harus mengalami relaksasi. Sedangkan bagian proksimalnya harus kontraksi. Sehingga dengan ditekan dari sini, maka makanan akan didorong ke depan. Nanti kalau sudah terdorong ke depan, maka bagian depannya dari makanan ini akan relaksasi lagi, bagian proksimal makanannya akan kontraksi. Demikian berjalan seterusnya sehingga bolus ini akan bisa terdorong ke arah anak. Nah, ini adalah slow wave dari gelombang yang ada di saluran cerna. Jadi kalau slow wave tadi kan membran restingnya adalah sekitar min 45 sampai 60 ya. Di sini sekitar min 50, kemudian akan terjadi kontraksi di mana kontraksi ini kontraksinya sangat kecil ya, sehingga dia tidak menyebabkan terjadinya pergerakan peristaltik ya, karena kontraksinya sangat kecil. Kemudian dengan adanya rangsangan, misalnya ada regangan karena adanya makanan, kemudian ada asetilkolin yang dihasilkan oleh sel saraf parasimpatis atau obat-obatan, hormon yang sifatnya parasimpatetik, jadi merangsang parasimpatis, ini nanti akan menyebabkan terjadinya spike potensial, sehingga aksi potensialnya dari slow wave tadi itu semakin meningkat. Nah, dengan adanya spike ini, maka akan terjadilah proses gerakan peristaltik sehingga mendorong makanan bergerak ke arah distal. Sebaliknya, kalau ada rangsangan misalnya ada norepinefrin atau obat-obatan atau hormon yang sifatnya simpatetik, jadi yang merangsang saraf simpatis, justru akan terjadi kondisi hiperpolarisasi. Jadi yang tadinya kontraksi dia akan menjadi hiperpolarisasi. Nah, dengan adanya hiperpolarisasi, maka akan menyebabkan peristaltiknya menurun, kemudian sekresi juga menurun, dan pembuluh darahnya akan mengalami vasokonstriksi. Ini adalah pola dari motilitas dari saluran cerna. Jadi yang utama adalah gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik ini terjadi kontraksi dan relaksasi dari otot polos di saluran cerna sehingga mendorong makanan bergerak maju ya. Jadi dia fungsinya adalah apa namanya? Propulsif kalau di esofagus, jadi dia mendorong makanan. Kalau di lambung ya, dia lambung ini dia tidak
mendorong, bisa tidak ya. Jadi kalau di lambung itu, kalau yang mendorong itu dia nanti pada saat proses pengosongan lambung, sedangkan kalau yang tidak mendorong itu pada saat dia mencampur aduk makanan yang ada di kaster supaya dia lebih lebih banyak kontak dengan enzim ya, enzim pepton sehingga nanti akan terpecah-pecah. Kemudian yang kedua adalah gerakan segmentasi. Nah, gerakan segmentasi ini juga tidak menyebabkan terjadinya pendorongan makanan ya. Gerakan ini terjadi di daerah intestinal yang bagian small intestine dan large. Jadi di bagian intestine dan kolon ya. Dia jadi fungsinya adalah memotong gitu ya, membolak-balik dipotong, membolak-balik dipotong itu supaya proses absorpsi ini menjadi lebih optimal. Itu sebabnya dia tidak didorong. Apakah ini nanti juga tidak akan mendorong makanan ke bawah? Jadi tetap ada. Jadi setelah ada proses segmentasi di mana makanan ini nanti akan dipecah, kemudian diserap, nanti setelah itu kan terbentuk sampah ya. Nah, sampah atau sisa-sisa makanan yang tidak bisa terserap itu nanti akan didorong ke arah anal menggunakan gerakan peristaltik. Kemudian yang ketiga adalah gerakan dari tonic contraction yang terjadi pada sphincter ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk menutup supaya makanan yang di proksimal itu nanti tidak masuk ke distal, atau kalau sudah masuk ke distal dia tidak kembali ke arah proksimal. Berikutnya adalah gerakan dari saluran cerna. Jadi bagian-bagian dari saluran cerna itu nanti akan memiliki gerakan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau gerakan yang ada di esofagus itu merupakan gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari arah esofagus menuju ke gaster. Apa yang terjadi pada kondisi ini? Jadi yang terjadi pada kondisi ini pada saat ada makanan kemudian mau masuk ke esofagus ya, maka akan terjadilah kondisi yang disebut dengan relaksasi sphincter esofagus bagian superior. Nah, setelah terjadi relaksasi, otomatis kan makanan akan masuk ke dalam. Nah, setelah makanan masuk ke dalam esofagus, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan peristaltik primer. Jadi akan terjadi kontraksi dari otot polos yang akan mendorong makanan ke arah distal. Nah, pada saat makanan itu didorong ke arah distal sampai menuju ke perbatasan antara gaster dengan esofagus, maka terjadilah relaksasi dari sphincter esofagus yang bagian inferior yang disebabkan karena pengeluaran dari vasoaktif inhibitor parasimpatis tadi ya. Jadi vasoaktif yang menghambat parasimpatis tadi. Sehingga terjadilah relaksasi dari sphincternya. Maka makanan ini nanti akan menyebabkan masuk ke dalam gaster. Sementara di gaster sendiri juga akan terjadi relaksasi di bagian proksimal dari gaster yang menyebabkan makanan bisa masuk atau diterima oleh gaster. Nah, jika pada saat mendorong tadi itu gerakan peristaltik primer itu tidak mampu mendorong ya makanan, maka akan muncul yang disebut dengan secondary peristaltic wave, di mana di sini itu nanti akan menyebabkan kontraksi semakin kuat ya, semakin kuat sehingga dia akan mendorong makanan turun ke bawah. Nah, secondary wave ini juga kondisi yang disebut dengan conscious ya. Conscious itu dalam pengaruh kesadaran. Jadi kalau misalnya kita mau makan terus kita menelan kesulitan itu kan kita ngoyo ya, kayak jadi kita kayak berusaha untuk menelan makanannya itu disebabkan karena gerakan peristaltik primernya itu tidak sukses dalam mendorong makanan.
Ini prosesnya ya. Jadi kalau ada makanan mau masuk ke esofagus, maka harus ada di bagian distal ya. Bagian distal dari makanan yaitu di sphincter esofagus superior harus terjadi relaksasi. Kemudian nanti akan terjadi kontraksi sehingga mendorong makanan ke arah bawah. Nah, setelah sampai di perbatasan gaster dengan apa ini namanya? Dengan esofagus, maka akan relaksasi dari sphincter kardiak. Dengan adanya relaksasi dari sphincter kardiak dengan gerakan peristaltik primer tadi, maka makanan akan didorong masuk ke gaster karena di gaster bagian proksimal ini juga akan mengalami proses relaksasi sehingga makanan bisa masuk ke gaster. Berikutnya adalah gerakan di gaster itu sendiri. Jadi gerakan dari gaster itu modelnya itu adalah gerakan segmentasi, kemudian yang kedua juga gerakan peristaltik. Jadi kalau gerakan segmentasi tadi itu fungsinya adalah untuk memecah ya, memecah dari makanan. Jadi makanan ini nanti karena adanya pengaruh dari pacemaker, kemudian yang kedua adanya distended dari gaster ya, kemudian adanya pengeluaran hormon gastrin, kemudian juga aktivitas dari parasimpatis yang mengeluarkan asetilkolin, maka dia nanti akan menyebabkan peristaltik di gaster ini menjadi meningkat. Sehingga makanan ini nanti akan didorong dari bagian proksimal masuk ke bagian antrum dan pilurus. Nah, setelah di sini pada saat di sini juga akan mengalami apa namanya tekanan meningkat, maka tekanan itu akan mendorong balik makanan ke atas sehingga ada gerakan anti peristaltik di atas. Maka dia akan mengembalikan makanan yang sudah ada di daerah antrum dan daerah fundus kembali ke atas. Kemudian nanti karena bolak-balik ya dari atas kembali ke bawah, kemudian dari bawah kembali ke atas, maka kontak dengan HCl, kontak dengan pepton itu akan menyebabkan makanan menjadi ukurannya semakin kecil ya. Tadi kan pada saat di mulut dia diperkecil dengan gerakan mengunyah dan aktivitas dari gigi geligi sehingga makanan sudah agak hancur. Kemudian pada saat masuk ke lambung dengan adanya HCl, kemudian dengan adanya pepton, makanan akan dipecah lagi sehingga ukurannya akan semakin kecil. Nah, kalau sudah ukurannya sudah kecil, maka dengan gerakan peristaltik, makanan akan didorong ke duodenum. Pada saat makanan masuk ke duodenum di mana makanan itu mengandung lemak, mengandung asam amino, kemudian mengandung karbohidrat, ini justru akan menyebabkan hambatan ke arah gaster. Sehingga pada saat makanan ini sudah masuk ke duodenum, maka di gaster tidak terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari gaster menuju ke duodenum. Dia hanya ada gerakan yang segmentasi tadi ya. Jadi dia mendorong dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi hanya dihancurkan aja, tapi tidak mendorong keluar. Sampai nanti makanan yang ada di duodenum itu diserap semua ya. Jadi nutrisi-nutrisi sudah diserap, tinggal sampahnya. Maka makanan ini akan didorong masuk ke kolon. Nah, pada saat di daerah intestinal itu sudah kosong, baru makanan dari lambung akan turun menuju ke duodenum. Untuk merangsang terjadinya kontraksi di gastrointestinal, ya, terutama di daerah gaster, itu ada sel yang disebut dengan sel interstisial atau sel kajal, di mana dia yang memprovokasi untuk terjadinya gelombang slow wave ya. Namun gelombang ini, slow wave ini kan banyak di gaster, intestinan, dan kolon ya. Jadi gelombang ini tidak menghasilkan peristaltik karena dia gelombangnya sangat lemah ya, tidak menghasilkan peristaltik, tetapi efeknya adalah untuk menghancurkan makanan.
Yang menstimulasi dari gerakan di gaster contohnya adalah asetilkolin tadi yang disebabkan karena aktivitas dari sistem saraf parasimpatis, kemudian adanya distendik dari gaster. Sedangkan yang menghambat itu adalah hormon gastrin ya. Jadi karena gastrin itu merangsang pembentukan HCl sehingga pH itu menjadi berkurang, maka rendahnya pH ini justru akan menghambat peristaltik dari atau peristaltik dari gaster atau proses pengosongan lambung. Kemudian juga dipengaruhi oleh feedback dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh duodenum, misalnya kolisistokinin, sekretin, dan GIP itu yang nanti akan menghambat kerja dari gaster sehingga tidak terjadi pengosongan dari lambung. Nah, proses pengosongan lambung itu sendiri semakin cair itu menjadi semakin mudah dikeluarkan. Contoh ya, misalnya kita minum maka pengosongan lambung kalau kita minum atau makanan dalam bentuk cair itu akan lebih cepat masuk ke duodenum, kemudian diserap terus dibuang melalui kolon sehingga kita tidak bisa bertahan. Nah, kenyangnya itu tidak lama ya. Tapi akan berbeda kalau makanan itu lebih padat, misalnya dia mengandung karbohidrat, mengandung protein, atau mengandung lemak. Jadi lemak itu kalau kita makan, maka kita akan bertahan lama kenyangnya. Karena apa? Karena lemak itu sulit untuk dipecah. Jadi kan dia awalnya dalam bentuk lemak gitu ya. Lemak kemudian harus dipecah menjadi rantai panjang. Rantai panjang dipecah lagi menjadi rantai pendek. Nah, itu yang baru bisa diserap oleh intestinal. Nah, tahapan-tahapan memecah ini membutuhkan waktu yang lama. Itu sebabnya pengosongan lambungnya pun juga menjadi lebih lama kalau kita makan makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi kalau puasa itu sebaiknya memang makannya yang mengandung lemak sehingga nanti bertahan lama. Jadi dia akan bertahan lama di gaster, kemudian penyerapannya juga lebih lama sehingga kenyangnya itu bertahan lebih lama. Jangan makanan yang bentuk cair. Kalau bentuk cair, jadi begitu dia masuk ke gaster karena ukurannya sudah kecil, maka dia akan didorong masuk ke intestinal. Di intestinal diserap, akan dibuang masuk ke kolon sehingga waktunya menjadi lebih pendek gitu ya untuk proses sampai penyerapan. Maka akan menyebabkan kenyangnya tidak bertahan lama. Berikutnya adalah gerakan dari intestinal. Jadi kalau gerakan dari intestinal tadi ada gerakan segmentasi ya. Jadi gerakan segmentasi ini gerakan yang tidak mendorong gerakan yang tidak mendorong makanan itu bergerak maju karena dia memang fungsinya adalah untuk mencampur makanan. Jadi memotong-motong gitu ya. Jadi dari atas ke bawah kemudian dibalik nol lagi dari bawah ke atas. Jadi dipotong-potong gitu sehingga dia tidak mendorong makanan ke arah anal. Kemudian eh, untuk terjadinya perpindahan makanan dari misalnya dari intestinal atau kolon untuk keluar misalnya melalui anus gitu ya. Nah, itu yang baru menyebabkan terjadinya propulsif atau gerakan mendorong. Ini yang disebabkan oleh gerakan peristaltik. Jadi gerakannya ada gerakan segmentasi untuk mencampur, kemudian gerakan peristaltik untuk mendorong makanan ke arah anal. Kemudian dia juga ada sphinkternya di sana, yaitu sphinkter iliocecal. Jadi sphinkter yang membatasi antara intestinal dengan kolon ya. Kemudian juga di daerah kolon ini juga ada sphinkternya nanti yang membatasi antara kolon dengan anus, di mana sphinkter di dekat anus itu ada dua, ada sphinkter yang diatur oleh sistem saraf otonom untuk sphinkternya, sedangkan untuk untuk otot polosnya ya juga ada yang diatur oleh saraf sadar yaitu nervus
pudendus. Jadi apabila makanan atau sisa makanan itu masuk ke arah rektum kemudian menyebabkan distensi dari rektum, ini kan akan mendorong makanan turun ke bawah. Nah, pada saat turun ke bawah itu dia akan membuka dulu sphincter ani interna yang sifatnya involunter, artinya dia dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Kemudian akan didorong ke bawah lagi yang akan membuka sphincter ani eksterna, di mana sphincter ani eksterna ini dia diatur oleh sistem saraf sadar, yaitu nervus pudendus atau nervus somatis ya. Kalau gerakan yang ada di kolon itu gerakannya sama ya. Jadi ada gerakan segmentasi, di mana gerakan segmentasi ini kalau di otot di saluran cerna bagian kolon ini disebut dengan haustrasi, disebabkan karena di kolon itu kan ukurannya besar ya. Kemudian ada haustra. Jadi haustra itu cekungan-cekungan gitu ya, bentuk cekungan-cekungan yang akan mendorong makanan itu, sisa makanan maksud saya, dari arah oral ke arah anal. Kemudian juga ada gerakan yang sifatnya propulsif atau mendorong sisa makanan menuju ke anus, ini berfungsi pada saat proses difikasi. Ada yang disebut dengan migrating motor kompleks. Jadi migrating motor kompleks itu adalah gerakan mendorong dari saluran cerna pada saat kita puasa ya, di mana gerakan ini terjadi mulai dari gaster kemudian menuju ke kolon ya. Jadi gaster, intestinal dan kolon, di mana gerakan ini tidak menyebabkan proses penghancuran makanan. Memang kan perut dalam kondisi kosong ya, karena fasting atau karena puasa. Nah, biasanya terjadi 90 sampai 120 kali per menit selama puasa. Kemudian apabila gerakan itu mulai dari gaster ya, gaster kemudian masuk ke intestinal yaitu duodenum, jejunum, ileum, maka kalau gerakan sudah sampai ke ileum, maka akan terjadi gerakan lagi dari gaster. Nah, gerakan ini disebabkan karena adanya motilin namanya, di mana motilin ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh intestinal. Kemudian gerakan ini juga akan mencegah terjadinya aliran balik dari bakteri yang terdapat banyak di kolon ini masuk ke ileum. Dan kalau misalnya ada proses aliran balik tadi ya, maka akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan bakteri yang berlebihan di daerah ileum bagian distal sehingga menyebabkan terjadinya diare. Nah, supaya untuk tidak terjadi ini, pada saat tidak ada makanan pun jadi akan ada gerakan MMC atau migrating motor kompleks yang mendorong gerakan ini berjalan ke arah anal ya, dari gaster, intestinal, kemudian kolon. Berikutnya adalah gerakan yang terjadi di kolon, yaitu adalah proses difikasi. Jadi proses difikasi ini merupakan gerakan refleks yang melibatkan sistem saraf otonom, di mana gerakan dari fekal atau sisa makanan ini ya, ini nanti akan didorong menuju ke rektum. Nah, karena ada regangan di rektum, ini kan nanti akan menyebabkan terjadinya relaksasi dari sphincter ani interna. Nah, dengan adanya sphincter ani interna ini relaksasi, maka akan terjadi refleks kontraksi dari sphincter ani eksterna. Jadi supaya tidak keluar dulu ya. Nah, kemudian sphincter ani eksterna ini kan kerjanya adalah volunter. Artinya dipengaruhi oleh kesadaran. Jadi kalau kita belum menghendaki sisa
makanan atau fekal itu dikeluarkan, ya bisa kita tahan sehingga sphincter ani eksterna tetap tertutup. Nah, karena tekanan yang terus-menerus ini akan menyebabkan relaksasi dari sphincter ani eksterna. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya pendorongan sisa makanan atau fekal ini tadi keluar melalui anus. Nah, apabila terjadi gangguan fungsi dari sphincter eksternal karena fungsi sarafnya ya, maka dia akan bisa menyebabkan gangguan proses buang air besar, misalnya terjadi konstipasi. Jadi ini misalnya kita makan ya, karena kita makan kemudian kan akan menyebabkan saluran cerna kan terisi makanan sehingga akan terjadi kondisi distended. Nah, kondisi distended ini juga akan mengaktifkan sistem saraf otonom sehingga dia akan menyebabkan gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari arah oral menuju ke arah distal. Nah, pada saat maksud saya sisa makanan atau fekal ini masuk ke rektum, maka akan terjadi proses pembukaan dari sphincter ani interna yang sifatnya adalah involunter sehingga makanan fekal ini akan didorong terus ke bawah dan dia akan menekan sphincter ani eksterna. Karena dia fungsinya volunter, maka sphincter ani eksterna ini tidak begitu saja terbuka ya. Jadi menunggu tempat yang cocok ya untuk dikeluarkan sehingga baru nanti kalau sudah ada tempat yang cocok baru dia akan terbuka sphincter aninya. Atau misalnya fekal yang dedel ini semakin kuat ya sehingga sphincter ani juga bisa terbuka bagian eksternal maka fekal akan bisa dikeluarkan. Demikian kuliah hari ini untuk topik motilitas dari